Kalau kita coba merenungkan kembali bagaimana Tuhan Yesus mati di kayu salib, dagingnya tercabik-cabik. Saya percaya semua Bapak Ibu Saudara di sini pernah nonton film Passion of the Christ. Yang pernah nonton katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita renungkan kembali bagaimana Tuhan Yesus dihancurkan dengan luar biasa, dia dicambuk, dagingnya tercabik-cabik, darahnya bercucuran keluar. Bahkan mukanya tidak bisa dikenali lagi, dia dimahkotai duri. Dan banyak hal lain lagi. Cuma satu yang bisa kita katakan kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami yang tidak layak, tetapi Tuhan mau mati bagi kami. Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca di Kejadian 2:16-17, di sana kita melihat peristiwa bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa untuk pertama kalinya. Dan iblis pikir itu adalah kemenangan besar yang telah dia lakukan di dalam hidup manusia dan ciptaan Tuhan yang luar biasa. Tetapi iblis tidak tahu bahwa Tuhan Allah Bapa telah merencanakan sesuatu yang besar untuk menyelamatkan umat manusia, untuk menyelamatkan setiap kita yang ada di tempat ini. Bapak Ibu Saudara, kalau kita bertanya kenapa sampai saat ini, kenapa saat ini kita ada di tempat ini, kenapa kita bisa datang beribadah di tempat ini, satu-satunya alasan adalah karena Tuhan 2000 tahun yang lalu telah mati di kayu salib untuk kita semua. Kalau kita bayangkan bagaimana Tuhan mau berkorban Bapak Ibu Saudara. Bagaimana darahnya habis tercurah untuk kita semua. Bahkan sampai terakhir ketika dia di kayu salib. Itu seorang prajurit menusuk bagian pinggangnya. Itu lambungnya ditusuk dan darah tidak ada lagi yang keluar. Yang keluar apa? Air. Kenapa? Darahnya habis tercurah untuk kita semua, untuk menebus dosa kita semua yang ada di tempat ini. Dan seluruh orang-orang percaya, bahkan seluruh dunia yang mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, seberapa kita yang punya aksesoris salib di rumah? Angkat tangan yang punya aksesoris salib di rumah. Yang punya kalung salib, yang punya anting salib. Saya percaya setiap kita di tempat ini, gantungan kunci, salib yang kita kasih di rumah bisa jadi anting, kalung, dan banyak hal lain lagi. Sekarang salib menjadi sesuatu yang berharga bagi kita. Menjadi suatu hal yang ciri khasnya orang Kristen. Tahu gak Bapak Ibu Saudara, zaman dulu salib itu bukan sesuatu yang dibanggakan. Salib itu adalah hal yang menakutkan. Kenapa? Orang yang disalib itu adalah orang yang dosanya begitu banyak, pelanggarannya begitu banyak, orang yang paling terhina, orang yang dihukum mati karena pelanggaran yang begitu besar, dan orang yang paling tidak layak dan bahkan bisa disebut sebagai sampah masyarakat. Itulah orang yang menanggung salib. Jadi zaman dulu Bapak Ibu Saudara, tidak ada orang yang bangga dengan salib. Salib adalah kengerian. Salib adalah kutukan Bapak Ibu Saudara. Tetapi karena Tuhan Yesus telah mati di kayu salib, segala kutukan itu sekarang berubah menjadi kemuliaan. Kita berbangga taruh di rumah, taruh salib. Kita taruh salib di gereja. Kita pakai salib di kalung kita. Kita pakai salib di mana-mana, gantungan kunci dan banyak hal lain. Kita bangga karena apa? Yang dulunya kutuk, yang dulunya kehinaan, Tuhan gantikan menjadi kemuliaan. Amin. Dan saya juga percaya Bapak Ibu Saudara, kematian Tuhan di kayu salib mengubahkan hidup Bapak Ibu Saudara, hidup saya yang dulunya tidak berguna, yang dulunya hina, yang dulunya hidup di dalam lumpur dosa, Tuhan gantikan menjadi hidup yang berharga. Mari kita baca sama-sama Bapak Ibu Saudara. Yesaya 53 ayat 4-5. 3, 2 ya. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipukulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ayat keempat,
Tetapi dia tertikam oleh karena apa? Pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada saat itu 2 orang yang tergantung di kayu salib ada di kiri kanan Tuhan Yesus. Mereka disalib oleh karena dosa dan pelanggaran mereka. Orang yang disalib itu adalah orang yang dosanya sungguh besar, orang yang pelanggarannya begitu besar, orang yang sudah tidak dianggap di dalam hidup bermasyarakat lagi. Tapi Tuhan Yesus berada di tengah-tengah mereka. Tuhan Yesus disalibkan bukan karena dia melakukan satu tindakan yang bertentangan. Bukan karena dia menjadi orang yang sangat berdosa, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Tuhan Yesus mati di kayu salib, tergantung di kayu salib. Karena dia mau menanggung segala beban dosa kita. Kita baca bahwa dia tertikam oleh karena apa? Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Hidup yang kita hidupi saat ini adalah hidup oleh karena kasih karunia. Amin. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus mau tergantung mati di kayu salib, supaya kita di tempat ini yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak binasa, tapi kita beroleh hidup yang kekal bersama Bapa di sorga. Tuhan Yesus mau mati tergantung di kayu salib. Dia mau menggantikan kita yang seharusnya binasa, Bapak Ibu Saudara. Tahu kenapa? Kalau kita tidak ditebus oleh kuasa darah Yesus. Kalau kita tidak ditebus oleh kematian Tuhan di kayu salib. Kita hidup di bawah kutukan. Kutukan dosa. Kita hidup di bawah perhambaan dosa. Dan kita hidup di bawah murka Allah. Juga kita hidup menanti penghakiman dan hukuman kekal di neraka. Tuhan tidak mau itu, Bapak Ibu Saudara. Makanya setiap kita di tempat ini adalah orang-orang yang berharga. Jadi jangan pernah anggap dirimu rendah. Karena Allah memandang dirimu berharga dan dia mau mati di kayu salib demi kita semua di tempat ini. Jadi apapun yang kau alami saat ini, akhir-akhir ini, jangan pernah memandang dirimu rendah. Jangan pernah memandang dirimu tidak berharga dan tidak berarti. Karena Tuhan sudah membuktikan kasih-Nya yang besar. Dia mau mati di kayu salib menggantikan saya dan Bapak Ibu Saudara semua. Tuhan sangat serius terhadap yang namanya dosa. Tuhan sangat serius terhadap yang namanya dosa. Tuhan tidak mau kompromi terhadap dosa, Bapak Ibu Saudara. Sehingga dia mau mati di kayu salib. Jadi kalau kita sampai saat ini masih bermain-main dengan dosa, itu sama artinya kita sedang mempermainkan Allah. Firman Tuhan berkata, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur oleh orang, itu juga yang akan dituainya. Bapak Ibu Saudara, pengorbanan Tuhan di kayu salib membuat kita, memindahkan kita dari kehidupan kita yang gelap menuju terang Allah yang ajaib. Sebelum Tuhan berkorban atas kita di kayu salib, kita ini adalah orang yang hidup di dalam dosa, hidup di dalam kegelapan, hidup di bawah kutuk, dan hidup yang tidak memiliki pengharapan. Tetapi setelah Yesus mati di kayu salib, kita adalah orang-orang yang memiliki harapan di dalam Yesus. Kita adalah orang yang menerima berkat bukan kutuk. Kita adalah orang yang ditebus bukan lagi diperhamba oleh dosa. Tuhan berkata sudah selesai. Tuhan berkata semuanya sudah Tuhan selesaikan di kayu salib. Maka apa yang Tuhan sudah katakan sudah selesai. Kita juga harus amini dan kita hidupi juga semuanya Tuhan sudah selesaikan di kayu salib. Amin Bapak Ibu Saudara. Kenapa harus tergantung di kayu salib Bapak Ibu Saudara? Kenapa sampai Tuhan harus mati di kayu salib? Karena tidak ada satupun orang, tidak ada satupun pribadi
yang mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Mari kita baca Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Amin. Kita diselamatkan bukan karena kita baik, bukan karena kita sempurna, bukan karena kita menarik, tetapi oleh karena kasih karunia Bapak Ibu Saudara. Kita orang Kristen diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita titik. Tetapi kita diselamatkan oleh karena kasih karunia Allah. Tetapi kalau kita sampai saat ini berbuat baik, hidup di dalam perbuatan yang baik, itu merupakan buah dari keselamatan kita yang kita kerjakan. Amin. Kita diselamatkan bukan karena kita di tempat ini orangnya baik, suka memberi, suka memberikan tumpangan. Bukan. Karena itu tidak akan pernah cukup untuk membuat kita diselamatkan. Tapi hanya oleh karena pengorbanan Yesus di kayu salib, kita di tempat ini diselamatkan. Dan kalau pertanyaannya, kalau sampai saat ini kita melakukan perbuatan baik, kita hidup di dalam kebenaran, itu merupakan buah dari keselamatan yang kita kerjakan. Apapun usaha manusia tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri daripada yang namanya hukuman kekal. Hanya oleh darah Yesus. Segala pelanggaran kita Tuhan bayar lunas di kayu salib. Pemberian maksimal Allah kepada kita yang kita rayakan hari ini di Jumat Agung adalah Dia mau mati bagi kita. Jadi bayangkan Bapak Ibu Saudara, pemberian maksimal Allah adalah Dia mau mati di kayu salib. Itu adalah pemberian maksimal, nyawanya saja Dia mau berikan. Kalau sekedar hanya untuk memberkati kita, kalau hanya sekedar untuk menyertai kita setiap hari, memberikan kita kesembuhan, itu adalah hal yang terlalu gampang untuk Allah lakukan di dalam hidup ini. Karena apa? Maksimalnya udah Tuhan kasih, adalah nyawanya sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa Tuhan Yesus harus mati di kayu salib? Kenapa Tuhan harus mati di kayu salib? Pertama, supaya kita ditebus dari dosa dan kuasanya. Kita baca Efesus 1 ayat 7. Mari kita baca Efesus 1 ayat yang ke-7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Dikatakan bahwa sebab di dalam Dia, di dalam siapa? Di dalam Yesus, oleh darah Yesus kita beroleh penebusan. Tuhan Yesus mati di kayu salib adalah sebagai satu karya yang menebus kita dari dosa, Bapak Ibu Saudara. Apa sih hubungannya, apa masalahnya dengan dosa? Firman Tuhan berkata, yang menjadi pemisah antara kamu dan Allahmu adalah dosamu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau sampai saat ini Tuhan tidak pernah mati di kayu salib untuk kita, dan kita masih tetap hidup di dalam dosa, maka kita akan mengalami yang namanya keterpisahan dengan Allah. Ketika Adam dan Hawa pertama kali jatuh di dalam dosa, maka apa yang terjadi? Mereka terusir dari Taman Eden. Mereka terusir dari Taman Eden yang merupakan tempat persekutuan mereka dengan Tuhan yang dianugerahkan Tuhan. Mereka terusir dari hadirat Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan Yesus tidak pernah mati di kayu salib untuk kita, maka selama-lamanya kita terpisah dengan Allah. Dan apa yang terjadi kalau kita terpisah dengan Allah? Kita akan menjadi bulan-bulanannya iblis. Kita akan menjadi hamba dosa. Kita akan menjadi penghuni hukuman kekal, Bapak Ibu Saudara. Kedua, kalau kita masih tetap hidup di bawah dosa dan Tuhan tidak pernah mati untuk kita, maka kita akan mengalami yang namanya maut. Dikatakan bahwa upah dosa adalah maut. Itu jelas Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan sudah menggantikan kita untuk menanggung maut itu. Makanya kita sebagai orang percaya Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang percaya kita punya iman bahwa ketika tubuh jasmani ini mati, itu bukan merupakan akhir dari segala-galanya. Yang setuju katakan amin.
Ketika kita mati secara jasmani, itu bukan merupakan akhir dari segala-galanya, tetapi itu hanya merupakan perpindahan kita dari hidup yang fana ini menuju kehidupan kekal. Tetapi orang yang tidak percaya Tuhan, orang yang tidak pernah mengalami penebusan, setelah tubuh ini mati, maka juga merupakan transformasi transisi juga dari hidup yang fana menuju kepada hukuman yang kekal. Nah, itu yang Tuhan Yesus tidak mau. Semua kita di tempat ini adalah orang-orang yang disayang oleh Tuhan. Amin. Katakan, yuk, saya disayang oleh Tuhan. Saya dikasihi oleh Tuhan. Yohanes 3 ayat 16 jelas berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah, Tuhan mencurahkan kasih-Nya yang besar kepada setiap kita di tempat ini tanpa terkecuali. Kiri kanan Bapak Ibu Saudara semua, porsi kita sama di dalam menerima kasih karunia Tuhan. Sejauh mana kita buka hati kita untuk berkata, Tuhan, saya mau menerima kasih-Mu yang besar itu. Bapak Ibu Saudara, kuasa dosa semuanya dipatahkan di dalam nama Yesus oleh karena darah Yesus telah tercurah bagi kita. Dosa yang dulu memisahkan kita dengan Allah, sekarang tidak ada lagi pemisah antara kita dengan Allah karena dosa kita telah ditebus. Kemudian apalagi Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi hukuman kita adalah maut. Tuhan telah tanggung di kayu salib. Jadi bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan Yesus tidak pernah mau mati bagi kita di kayu salib, apa yang terjadi? Kita sedang menunggu yang namanya penghukuman kekal. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kenapa Tuhan mau mati di kayu salib? Adalah supaya kita diperdamaikan dengan Allah. Kita baca Roma 3 ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Bapak Ibu Saudara, Yesus Kristus ditentukan menjadi jalan pendamaian bagi kita. Tahukah Bapak Ibu Saudara, ketika kita masih hidup di dalam dosa, kita tidak ditebus, maka kita menempatkan diri kita menjadi seteru Allah. Orang yang tidak ditebus, orang yang hidup di dalam dosa, sedang menempatkan dirinya menjadi seteru Allah. Seteru Allah maksudnya apa? Sedang menjadikan dirinya menjadi musuh bagi Allah. Dan Bapak Ibu Saudara tahu apa yang terjadi kalau kita menjadi musuh Allah. Ada satu pujian berkata, jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Kalau kita ada di pihak Allah, Allah di pihak kita, kita mampu mengatasi segala sesuatu. Kita bisa menjadi orang yang lebih dari pemenang di dalam segala sesuatu. Tapi kalau kita menjadi seteru Allah, bisa Bapak Ibu Saudara bayangkan sendiri apa yang akan kita alami, apa yang akan kita rasakan menjadi seteru Allah. Jangankan jadi seteru Allah, kita aja jauh dari hadirat Allah, kita merasakan hidup ini semakin tidak berarti. Tetapi kematian Yesus Kristus menjadi jalan pendamaian. Karena apa? Ketika kita hidup di dalam dosa, ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka jembatan antara Bapa dan kita itu terputus. Maka ketika pertama kali Yesus digantung di kayu salib, apa yang terjadi? Tirai pemisah bait Allah terbelah dari atas sampai ke bawah. Artinya apa? Pemisah antara kita dengan Allah Bapa sudah terbuka. Oleh karena itu sampai saat ini kita memanggil Dia, ya Allah, ya Bapa. Karena pemisah itu sudah tidak ada. Bapak Ibu Saudara, zaman dulu sebelum Tuhan Yesus mati di kayu salib, sebagai korban penebusan, apa yang mereka lakukan? Mereka menyembelih hewan. Tetapi itu enggak semua bisa masuk ke dalam. Yang bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan itu siapa? Cuma imam yang ditentukan oleh Tuhan. Tetapi oleh karena kematian Yesus di kayu salib, segala yang menjadi penghalang itu sudah dilepaskan. Sehingga sampai saat ini, kita semua yang ada di tempat ini, dengan berani kita datang bersama-sama masuk ke dalam hadirat Tuhan. Karena apa? Kita sudah diperdamaikan dengan Allah.
kita sudah diperdamaikan dengan Allah Bapa di sorga. Sehingga kita bisa bebas datang dimanapun kita berada. Kita bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Dimanapun kita berada, kita bisa menyembah Tuhan dengan bebas tanpa batasan waktu dan tempat dimanapun kita berada. Kalau zaman dulu tidak seperti itu. Mereka harus menyembelih korban, itu harus imam yang masuk ke dalam. Dan jangankan imam masuk ke dalam, kalau imamnya kedapatan berbuat dosa, ketika dia masuk di tempat itu juga dia mati. Tapi oleh karena kasih karunia itu Bapak Ibu Saudara, kita semua di tempat ini punya kesempatan untuk menghampiri tata Allah Bapa, untuk bisa menikmati persekutuan dengan Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, kenapa Tuhan mau mati di kayu salib? Kejadian 1 ayat 27 menjelaskan bagaimana awal kita diciptakan. Kita ini adalah orang yang serupa dan segambar dengan Allah. Bukan serupa dan segambar fisik saja, tetapi serupa dan segambar karakter. Jadi karakter Allah ada di dalam diri kita juga. Tetapi ketika kita jatuh di dalam dosa, maka karakter Allah, gambaran Allah di dalam diri manusia menjadi rusak. Kehadiran Tuhan Yesus di muka bumi, kematian Tuhan Yesus di kayu salib, mengembalikan rupa Allah yang telah rusak di dalam diri manusia. Kita baca satu ayat Bapak Saudara, Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilih dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi sulung di antara banyak saudara. Serupa dengan gambaran anaknya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus datang ke dunia bukan hanya tujuannya penebusan dosa, tetapi bagaimana Tuhan Yesus datang ke dunia mengajarkan kita. Bagaimana supaya gambaran Allah Bapa bisa kembali lagi di dalam diri manusia. Apa yang iblis telah rusak, sekarang Tuhan Yesus telah kembalikan menjadi sempurna di dalam diri kita. Itu yang ketiga Bapak Ibu Saudara, bahwa pengembalian rupa Allah di dalam diri manusia menjadi penting terjadi ketika Tuhan Yesus tergantung di kayu salib. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, kita ditebus dari segala kutu yang terjadi. Tadi yang Yesaya sudah kita baca bahwa segala penyakit kita itu yang ditanggung Tuhan. Ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib dan dia berkata sudah selesai, apa yang menjadi kelemahan kita Tuhan berkata sudah selesai. Apa yang menjadi sakit penyakit kita Tuhan katakan sudah selesai. Apa yang menjadi tabiat dosa kita Tuhan katakan sudah selesai. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau sampai saat ini masih ada tabiat dosa yang masih kita bawa, yang rasanya sulit untuk kita lepaskan, minta Tuhan, saya terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Maka saya percaya segala tabiat kuasa dosa yang ada di dalam diri saya, Tuhan katakan sudah selesai. Maka Tuhan yang mampukan saya untuk bisa meninggalkan tabiat dosa ini. Maka saya percaya Bapak Ibu Saudara, apapun yang kita lakukan saat ini, kita bisa melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Allah Bapa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mau sedikit mengajak kita untuk merenungkan hal ini. Kira-kira Tuhan Yesus tahu nggak kalau dia akan mati disalibkan? Tahu. Mari kita renungkan hal ini bersama-sama sebelum saya akhiri sesi firman Tuhan ini. Tuhan tahu dia akan mati di kayu salib dengan cara yang mengenaskan. Bahkan sebelum dia mati disalibkan, dia akan disiksa dengan luar biasa. Tuhan tahu. Bahkan ketika malam sebelum dia disalibkan, dia mengalami ketakutan yang luar biasa. Dia mengeluarkan keringat yang bercampur dengan darah. Itu belum pernah terjadi sebelumnya. Dan sampai saat ini belum pernah terjadi. Itu merupakan satu ketakutan yang dialami Tuhan Yesus yang sangat luar biasa. Karena kita harus ingat Tuhan Yesus itu 100% Allah juga 100% manusia. Malam hari itu dia tahu dia akan mati di kayu salib, mati mengenaskan Bapak Ibu Saudara. Dia dihukum juga bukan karena salahnya. Pertama, seandainya Bapak Ibu Saudara tahu bahwa besok Bapak Ibu Saudara akan dihukum mati, akan disiksa dengan luar biasa. Dan kedua, Bapak Ibu Saudara akan dihukum bukan karena kesalahan Bapak Ibu Saudara. Kira-kira apa yang kita lakukan? Saya sendiri Bapak Ibu Saudara, kalau saya pikirkan hal ini, saya akan membela diri saya. Saya akan berkata bahwa saya nggak mau terima ini bukan salah saya. Saya akan kabur mungkin.
Saya tidak akan menuntaskannya sampai akhir. Tapi Bapak Ibu Saudara, apa yang Tuhan lakukan? Dia tidak lari dari hukuman itu. Dia sempat meminta kepada Tuhan, kalau boleh biarkanlah cawan ini berlalu daripadaku, tapi biarkanlah kehendak Bapa yang boleh jadi. Secara manusia Tuhan takut luar biasa. Tapi karena begitu besar kasihnya kepada kita, dia menghadapi segala sesuatu demi saya dan Bapak Ibu Saudara semua. Dia tidak tiba-tiba, oh ya udahlah, manusia juga tidak ada berubah-berubahnya, hidupnya juga begitu-begitu saja. Ya udah, saya kabur saja kembali ke surga, sudah selesai masalah. Tidak. Atau Tuhan membela diri, ngapain saya dihukum, saya nggak bersalah. Coba temukan kesalahan saya. Bahkan ketika orang-orang Yahudi, termasuk Pontius Pilatus mencari kesalahan Tuhan Yesus, dia lepaskan karena satupun dia tidak mendapati kesalahan Tuhan Yesus. Dan bisa jadi kalau kita saja kita difitnah, kita akan berontak dan kita akan melawan, kita akan membela diri. Tapi Tuhan tidak melakukan itu, Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak pernah menyerah kepada Bapak Ibu Saudara semua. Dia menyelesaikan tugasnya untuk menebus kita dari awal sampai akhir. Dari dia ditangkap sampai dia disiksa dan dia disalibkan, mati, dikuburkan. Tuhan tidak menyerah kepada kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, apapun yang kau alami saat ini, pencobaan apapun yang kau alami, ingat satu hal, Tuhan Yesus tidak pernah menyerah terhadap dirimu dan diri saya, diri kita semua di tempat ini. Jadi apapun yang kita alami, jangan pernah menyerah karena Tuhan Yesus tidak pernah menyerah terhadap kita semua. Bapak Ibu Saudara, seperti yang awal tadi saya katakan bahwa kalau kita membayangkan bagaimana Tuhan Yesus mati di kayu salib, kita hanya bisa berkata, Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan tidak cukup hanya itu saja. Mari kita sampaikan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dengan hidup benar sesuai yang Tuhan mau. Jangan kita sia-siakan pengorbanan Tuhan di kayu salib dengan masih mau hidup di bawah perhambaan dosa. Ingat bahwa Tuhan berkata semuanya sudah selesai, dosamu diampuni, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Engkau telah menerima hidup yang baru daripada Tuhan. Dan semua kita di tempat ini, dosa kita sudah ditebus, kita diperdamaikan dengan Allah Bapa. Dan kita dilepaskan, dibebaskan dari segala kutuk dosa, sakit, penyakit, perhambaan apapun itu. Kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang karena Tuhan Yesus yang memenangkan kita. Amin.